والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Manusia, berarti dia saat itu sedang terbatas, layaknya manusia biasa. Loh kok muncul ada suara lagi dari langit dan sampean mengatakan itu Tuhan itu sendiri. Nah ini kok ada dua berarti bro, atau tiga atau gimana sih? Mungkin kita diskusikan ini secara baik-baik ya, agar Tuhan ini memang, karena enak bro, andaikan bener-bener dua Tuhannya, mati satu tinggal satu gitu loh maksud saya. Bukan mati 100 tinggal 1000. Jadi gini, Bang Frankie, saya coba membangun narasi dulu untuk membantu saudara. Jadi gini, teman-teman Muslim yang ada di sini, saya menyadari bahwa antum semua ini menyikapi daripada doktrin dan dogma yang dipahamkan oleh saudara Frankie itu berdasar terhadap pengajaran Yesus, yang kemudian muncul pemahaman yang kemudian Anda sikapi bahwasanya apa yang disajikan oleh saudara Frankie ini itu berbeda dengan konsep yang kemudian baik dalam Islam maupun di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Tetapi saudara harus paham bahwasanya saudara Frankie ini adalah seorang Kristen. Beliau bukan Nasara, beliau bukan praktisi Torah, tetapi beliau adalah penganut ajaran yang berasal dari Antioquia. Ini dulu yang harus dipahami, di mana di ajaran Antioquia itu bahwasanya Tuhan itu bisa menjadi apapun. Sehingga ketika saudara Frankie berupaya dengan susah payah, kemudian meskipun sedikit belepotan karena apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan akalnya sendiri, itu kudu wajib kita hargai. Itu pandangan iman, doktrin dan dogma, mau salah, mau keliru, mau sesat, mau apapun kita harus hargai itu. Nah, intinya gini, ketika ada Tuhan kemudian dibaptis, lalu kemudian ada suara dari langit juga, yang harusnya saudara-saudara permasalahkan, suara yang terdengar ini menggunakan bahasa apa? Bugis kah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Toraja, bahasa Makassar, atau bahasa apa, supaya kita bisa memahami bahwasanya orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan pada saat itu keturunannya sampai hari ini masih Kristen, kan gitu. Ya, kalau hanya merujuk kepada Pak Frankie kan muncul hari ini gitu loh. Ya, kita harus tahu Tuhan didengarkan suaranya dari langit, bukan suara petir loh. Kalau suara petir kan suaranya gini, meow, itu petir. Artinya orang tidak ngerti apa maknanya. Tapi kalau suara dari langit itu bahasa Tuhan, artinya kan semua orang yang ada pada saat itu mendengarkan, baik yang ada di Yerusalem, yang ada di Palestina, yang ada di Arab, yang ada di Roma, Yunani, kan mendengarkan. Karena tidak mungkin suara Tuhan itu hanya didengarkan oleh satu orang saja, kecuali itu hanya pewahyuan. Tapi ini kan banyak orang yang menyaksikan suara itu, seperti yang terjadi dalam Matius 3 nomor 17, Yohanes 5 nomor 36 dan seterusnya. Artinya bahwasanya orang-orang yang mendengarkan suara itu akan mendudukkan Yesus itu sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mungkin dibunuh karena dia dikasihi, tidak mungkin dia dikutuk karena dia dikasihi. Nah, untuk itulah kita dudukkan posisi daripada iman saudara Frankie itu sebagai seorang Kristen. Jangan kita mengukur dia sebagai seorang pengikut. Dia ini pentuhan Yesus. Jadi saudara-saudara Muslim harus mendudukkan perkara ini pada tempatnya. Frankie ini bukan pengikut tapi pentuhan, di mana saudara Frankie itu memahami tidak ada keselamatan di luar daripada mempertuhankan Yesus sebagai Tuhan. Itu harus kita hargai. Jadi jangan Anda memaksakan kehendak Anda semuanya, yang membuat air mata saya ini berlinang gitu loh. Kasihan saudara Frankie. Bukan begitu Bang Frankie? Kalau suara lato-lato gimana berarti Bang? Itu lato beda lagi, lato itu beda lagi. Lato. Gimana Bang Frankie? Benar nggak yang saya katakan?
Bang Suma itu menusuknya halus. Loh, saya nusuk juga Ya. rupanya. Waduh, Iya, enak. Enak, menusuknya halus. saya mencoba untuk Jadi, melindungi Anda. Iya, ada banyak pelajaran yang bisa Ada. diambil oleh Bang Frank. Iya. Salah satunya suara petir tadi. Meow. Gitu. Itu bisa itu pula belum diajarkan lato-lato ke itu, bro. anak mingguan nanti. Gimana Bang? Silakan Bang, lanjut Bang. Saya nusuknya dari mana? Samping, kiri, kanan, bawah, atas, belakang, muka, depan? Tapi enak. Terima kasih. Anda Sama-sama. walaupun ini kita Walaupun ditusuk Beda tapi kalau enak kata juga. Bang sama Masya Protestan itu beda Allah. banget cara dialognya ya. Kita di sini memang Tusukanku ketawa-tawa melahirkan aja, sebuah Bang Frank. kenikmatan berarti. Kita Tusukan ketawa aja lato-lato gitu. itu. Iya. beda masalah. Jadi ya memang kalau kita bangun dialog begini, emang tidak akan habis-habisnya. Abang-abang, saudara-saudara saya yang Muslim pasti memiliki pemahaman yang berbeda, walaupun Anda mau belajar tentang Alkitab untuk mempersamakan dengan di Al-Quran, itu tidak akan ketemu karena pasti ada kontradiksi yang luar biasa. Bahwa Anda datang untuk memperbenarkan, itu saya juga tidak bisa menyalahkan karena itu Anda bangun dari perspektif keislaman kayak gitu. Salah Bang. Tadi Salah. Bang Suma bilang Bang Franky, bentar. Anda salah kalau Anda mempunyai pendapat bahwa kita akan menyamakan apa yang di Bible dengan Quran. Tidak. Justru ketika kita membaca Bible itu sesuai apa yang tertulis di Bible itu sendiri gitu loh. Tidak membawa pemahaman Islam kami. Jangan diarahkan ke sana. Begitu Bang. iya, tapi artinya kalau kita memberikan penjelasan ya harus saudara-saudaraku harus menerima juga apa pemahaman kita. Dan begitu pula apa yang dikatakan oleh saudara-saudara, kami pun bisa memahami itu. Tapi Iya. itu bukan berarti kita Yang harus jadi berbeda di masalah sini. itu Tidak, kita antara keimanan Kristen dengan apa yang tertulis di dalam Bible itu bertolak belakang begitu Bang. Itu yang makanya kita itu mempertanyakan, ini di kitab Anda begini kok keimanan Anda seperti ini gitu loh. ya itu karena Ustadz Suki hanya membaca beberapa perikop, tapi ya tidak salah. secara Kalau Anda keseluruhan. begitu salah. Saya ini dari Kejadian sampai Wahyu udah kelar. Salah. Ya, tidak kalau masalah, begitu. bersyukurlah Bapak bisa membaca itu semua. Dan ternyata Ustadz salah juga dalam pemahaman Bible-nya orang Kristen. Ya, Karena contoh begini kalau- Bang. Ini saya kasih contoh ya. Ketika saya bertanya kepada orang Kristen, di mana perintahnya ada perintahnya menyembah Yesus misalnya kan. Nah, orang Kristen ini jawabannya itu bukan berdasarkan apa yang tertulis gitu kan, melainkan hanya berdasarkan eksegesis. Padahal kalau kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 5 sangat jelas di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nah, ini dia. Sementara yang saya lihat kawan-kawan Kristen ini menuhankan Yesus hanya berdasarkan pengertian sendiri begitu. Silakan Bang. Ya Pak Ustadz, artinya bukan berarti tidak ada Yesus itu dalam ayat-ayat itu tidak ada yang mengatakan bahwa menyembah kepada Yesus dan sebagainya. Kan ada pengakuan bahwa kita mengakui Dia sebagai Allah. Kan banyak Alkitab banyak ayat yang menyatakan, bahkan iblis aja menyatakan dia percaya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, ini Lihat saja pada waktu jadi dia salah kaprah Bang. Kalau Anda percaya dengan ucapan iblis ini malah salah kaprah karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya kalau nggak salah ya. Yesus berkata, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Jadi apapun yang dilakukan iblis, yang diucapkan iblis ini harus kita pahami semuanya itu dusta. Nah, kok malah Anda jadikan sebuah kebenaran bahwa
iblis ini percaya Yesus Tuhan, kan begitu. Harusnya kan Anda ada kecurigaan di situ. Ketika iblis hanya bersama dengan Yesus berduaan, iblis nggak takut. Bahkan Yesus ini dibawa-bawa iblis, dibawa ke bait Allah, ke bumbungan bait Allah, lalu pindah lagi ke bukit, ke atas gunung. Ya kan, kok tidak takut? Tapi giliran banyak orang dia pura-pura nyembah gitu loh. Seharusnya kan kita harus curiga, ini apa sebenarnya yang dilakukan iblis, kan begitu, Bang? Ya, itu kan menurut Pak Ustadz yang mencurigakan Yesus itu bukan Tuhan Allah. Tetapi dalam narasi yang saya bangun ini adalah Yesus ketika dia disuruh untuk menjatuhkan diri oleh iblis supaya para malaikat untuk menangkap dia. Yesus atau merubah batu menjadi roti. Yesus bilang apa? Jangan cobai Tuhan Allahmu. Kan itu satu pernyataan dari Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Allah. Udah salah, Bang, kalau Anda memahami seperti itu. Padahal maksud Yesus ketika Kan berkata Yesus- jangan mencobai Tuhan Allahmu, bukan berarti Yesus itu ngaku Tuhan. Kalau memang Yesus itu ngaku Tuhan, Ya. seharusnya bentar Bang. Seharusnya di dalam Yohanes Ya. 4 ayat 10, Yesus berkata begini, kalau memang dia Tuhan, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembahku. Tetapi faktanya tidak demikian yang dikatakan Yesus. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti di situ Yesus bukan Tuhan. Lalu apa maksudnya Yesus itu berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu? Maksudnya itu jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan berlaku terhadap Yesus. Begitu, Bang. Nah, itu berarti Anda Pak Ustadz sudah memahami itu sebetulnya. Nah, Memahami. karena memang Mungkin- Tuhan itu berjanji. Yang- Bentar, Bang. Karena Ini Tuhan gini. itu berjanji di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, iblis itu ingin membuktikan ini. Benar enggak janji Tuhan ini yang kalau Yesus itu misalnya jatuh, malaikat akan menolongnya. Berarti di sini yang jangan dicoba itu janji Tuhan, bukan Yesus itu Tuhan, Bang. Jangan begitu dong. Loh, itu kan Anda kembali lagi ke Mazmur ya, itu. Kita ngomong dari tadi bagaimana Yesus itu mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang pada saat dicoba itu siapa? Yang dicobai Saya tanya Pak Ustadz. itu gini loh, makanya Saya tadi tanya. saya terangkan yang dicobai itu Yesus, ya kan? Tetapi iblis ini ingin membuktikan janji Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Ya, kalau kamu menjatuhkan dirimu, ya kamu tidak akan apa-apa karena ada tertulis tentang engkau ini, bahwa kalau kamu menjatuhkan